Jadi pilihannya, kalau nggak bisa kasih uang ke bapak dan ibu, ya setidaknya kasih mantu dan cucu. Nah, in my case, udahlah single, nggak kerja lagi, ya siap-siap aja dilihat oleh society sebagai beban keluarga or a disappointment. Monolog kali ini masih aku dedikasikan untuk perempuan-perempuan yang sama dengan monolog minggu lalu, yaitu perempuan yang berumur 25 tahun ke atas, tapi masih juga belum menikah karena qadarullah belum Allah pertemukan dengan jodohnya. Kenapa sih dari kemarin ngomongin ini terusnya? Ya, supaya para perempuan yang sudah bergelar istri tuh nggak iri sama kehidupan kita, nggak cuma lihat dari sisi enaknya aja gitu loh. Oh, jadi mau ngeluh nih. Mau adu beban hidup gitu. Nope, sama sekali nggak. Quite the contrary, aku tuh pengen para istri bisa lebih bersyukur lagi dengan keadaan mereka sesulit apapun itu. Dan gak iri lihat perempuan yang masih single. Karena cukup sering aku dengar kalimat, Ya kamu enaknya masih single, gak mikirin suami, anak, token listrik, gas habis. atau Enaknya jadi kamu masih single gini, bisa ini, bisa itu, mau kemana-mana bebas. aku cuma pengen share sama mereka dan orang-orang yang mungkin terlepas pandang bahwasannya sesulit apapun keadaan hidup kita saat ini, kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Jangan malah sibuk memimpikan kehidupan orang lain. Because every chapter of our life has its own struggle. Belum tentu kalian kuat loh di umur 30-an tahun ke atas masih belum menikah. Begitu pula sebaliknya. It all started since I came back to Indonesia for good around December 2014 saat aku mulai mendampingi bapak dan ibu di banyak acara atau pertemuan. Arisan pensiunan, resepsi pernikahan, reuni SMA, kuliah, halal bihalal, you name it. Hampir gak pernah ada acara bapak dan ibu yang aku gak ikut. Jadi survei dan pengamatan ini lumayan objektif lah ya. Anggap aja begitu. Sejak pulang ke Indonesia, aku sama sekali nggak punya niat untuk kerja kantoran atau bahkan mengejar karir. Rencana awalku adalah tahun 2015 tuh full mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk bapak dan ibu. I'm at their service 24/7. Terus tahun 2016-nya menikah. Udah deh, happily ever after. Now that we all know that's not what happened, alhamdulillah ala kulli hal, let's get back to the survey and observation. 10 dari 10 teman ibu dan bapak saat tahu aku pulang ke Indonesia for good, pertanyaan selanjutnya adalah Udah kerja di mana sekarang? yang kemudian aku jawab dengan nggak kerja om atau nggak kerja tante. Yang kemudian responnya terbagi menjadi dua. Yang pertama kembali bertanya. Loh, kenapa? Sayang banget loh, udah kuliah sampai S2 kok nggak kerja. Yang kedua, menyudahi percakapan ini dengan wajah bingung lalu mengalihkan pembicaraan pada topik yang lain. Pertanyaan itu terus berulang sepanjang tahun 2015 dan berlanjut sampai 2023. Walaupun semakin tahun kekerapannya semakin berkurang. Dari semua kejadian itu, aku menarik kesimpulan bahwasannya seorang perempuan yang sekolah tinggi, apalagi lulusan luar negeri, belum menikah dan gak kerja itu adalah sesuatu yang mengecewakan. Or should I say a disappointment. I don't understand why though, karena alhamdulillah bapak dan ibu nggak pernah melihat keputusanku sebagai sesuatu yang mengecewakan atau bahkan menganggap aku sebagai beban keluarga. Ini salah satu culture shock yang aku rasakan setelah 7 tahun tinggal di Malaysia. Sampai beberapa waktu yang lalu, maybe a couple years ago, I started to understand why people, or should I say society, think this way. Hipotesisku adalah ada bagian yang cukup besar dalam society atau masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa anak perempuan, fokusku di anak perempuan ya, disekolahin tinggi-tinggi itu untuk bisa kerja, berkarir, atau setidaknya bisa menghasilkan uang sendiri. Kecuali dia udah menikah ya. Ekspektasinya sih agak menurun pada anak perempuan yang sudah menikah. Jadi pilihannya, kalau masih single ya at least kerja. Kalau nggak kerja ya at least udah nikah lah. Kalau nggak bisa kasih uang ke bapak dan ibu, ya setidaknya kasih mantu dan cucu. Nah in my case, udahlah single, nggak kerja lagi, ya siap-siap aja dilihat oleh society sebagai beban keluarga or a disappointment. Setidaknya itu yang aku rasakan di hampir 10 tahun terakhir ini. I thought I was the only person who feel that way. Well, apparently not.
Ada perempuan-perempuan single di luar sana yang dipandang sebelah mata oleh sekeliling atau bahkan orang tuanya sendiri hanya karena mereka belum menikah. Padahal mereka ini bukan yang tipe-tipe seharian goleran, nonton Netflix, ngabisin duit orang tua untuk belanja-belanja nggak jelas. Mereka berusaha gitu. Nah, tekanan dari society ini perlahan-lahan masuk ke dalam pikiran mereka dan akhirnya membuat mereka rendah diri dengan apa yang sedang dijalani saat ini. Aku cuma ngajar ngaji anak-anak, Kak. Atau Aku cuma jualan kecil-kecilan sambil bantu orang tua di rumah, Kak. aku suka sedih banget kalau dengar kalimat kayak gini. Kenapa sih harus ada kata cuma? Tapi aku nggak bisa menyalahkan mereka juga sih. Karena kebayang kata cuma tadi pasti sering banget mereka dengar dari society saat tahu apa kegiatan mereka saat ini. Karena ya itu tadi ekspektasi society. Kalau masih single setidaknya kerja kantoran lah gitu. Sebagai perempuan yang belum menikah dan gak kerja kantoran or any other fancy job, seringkali kita merasa sebagai beban keluarga. Untuk kebutuhan sehari-hari masih ditanggung orang tua. Gak bisa ngasih uang setiap bulan ke orang tua. Aku juga dulu mikir kayak gitu. Tapi ada satu kalimat bapak yang bikin aku sadar. Beliau pernah bilang gini, Anak perempuan itu wajib dinafkahi bapaknya bila mampu, sampai dia menikah. Dan saat ini kamu masih tanggungan bapak. Jadi kamu nggak perlu kerja jungkir balik buat menafkahi dirimu sendiri. aku tahu keadaan ekonomi setiap keluarga berbeda. Qadarullah untuk keluargaku seperti ini. Tapi bagaimanapun sulitnya keadaan ekonomi sebuah keluarga, itu tidak akan mengubah fakta bahwa secara syariat Islam, nafkah seorang anak perempuan adalah tanggung jawab ayahnya sampai dia menikah. Walaupun sudah akil balik, beda dengan anak laki-laki. Sulitnya keadaan ekonomi sebuah keluarga itu tidak akan mengubah fakta bahwa secara syariat Islam, anak perempuan tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya. Kalau ayahnya sakit dan tidak mampu menafkahi, anak perempuan boleh membantu orang tuanya tapi dengan syarat pekerjaan yang dia lakukan tidak melanggar syariat. Maksudnya bukan hanya pekerjaannya itu halal atau haram ya, tapi ada banyak syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan dalam memilih pekerjaan. Lebih detailnya bisa dilihat di kajian guru-guru kami hafizahumullah. Lingkungan pekerjaan seperti apa yang boleh dan yang tidak boleh untuk seorang perempuan. Tulisan ini aku ambil dari website bimbinganislam.com yang ditulis oleh Ustadz Roshid Abu Roshidah Hafizahullah. Syekh Utsaimin pernah ditanya, apakah seorang anak perempuan harus menyerahkan pendapatannya untuk orang tuanya atau nafkah di masa tua? Beliau rahimahullah menjawab, sejatinya nafkah itu diwajibkan atas orang-orang yang berhak menjadi pemimpin rumah tangga, yaitu para ayah dan suami, lelaki. Allah Ta'ala berfirman, para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita, sesuai apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Dan karena mereka diwajibkan memberi nafkah dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Dan tidaklah seorang istri wajib untuk memberi nafkah pada anak serta suaminya, demikian pula tidak wajib anak perempuan memberi nafkah kepada orang tuanya. Yang wajib memberi nafkah adalah suami dan ayah atau lelaki. Aku gak bisa mengubah sudut pandang atau cara berpikir society saat ini. Tapi melalui monolog ini, aku ingin mengajak generasiku untuk menciptakan society yang lebih suportif bagi anak-anak perempuan kita nantinya. Ikhtiar pribadiku adalah bila suatu hari nanti Allah titipkan aku seorang anak perempuan, aku tidak akan mempersiapkan dia menjadi anak perempuan yang akan menjadi sumber keuanganku dan suamiku di masa tua kita kelak. Anak adalah investasi akhirat, bukan investasi dunia atau materi. Jangan membebankan anak perempuan atau perempuan in general melebihi dari apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jangan menjadi bagian dari orang-orang yang membuat perempuan melupakan fitrahnya sebagai anak sebelum dia menikah dan sebagai istri serta ibu setelah ia menikah. Jangan memandang sebelah mata atau menyepelekan apapun ikhtiar yang sedang anak-anak perempuan lakukan dalam penantian mereka bertemu dengan jodohnya. Karena kita tidak pernah tahu struggle apa yang sedang mereka hadapi dalam hidupnya saat ini. Well, what I'm trying to say is,
To all my sister fillah yang masih single dan tidak memiliki jenjang karir atau pekerjaan yang bergengsi, I want you to remember this. Selama kalian enggak menuntut orang tua secara materi melebihi dari kemampuan beliau berdua, kalian bukanlah beban keluarga. Selama kalian tidak berbuat durhaka pada orang tua, kalian bukanlah aib keluarga. Dan apapun yang orang lain katakan, jangan pernah mengecilkan hal-hal baik yang sedang kalian kerjakan saat ini dengan kata cuma dan dengan rasa minder atau rendah diri. Be proud of what you're doing right now. Bukan untuk sombong, tapi supaya kita bisa bahagia dan semangat menjalaninya. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ikhlas karena Allah, itu berarti di mata Allah. Ingat ayat ke-7 dalam surat Az-Zalzalah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang makna zarrah, tapi intinya sama. Zarrah adalah sesuatu yang amat sangat kecil sekali. Jadi ketika ada yang bertanya, sekarang lagi sibuk apa? Maka jawablah, Alhamdulillah sekarang diberi kesempatan oleh Allah untuk merawat bapak dan ibu, berbakti pada bapak dan ibu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ahmad nomor 28.276. Jadi ketika ada yang bertanya, sekarang lagi sibuk apa? Maka jawablah, Alhamdulillah sekarang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengajar anak-anak mengaji di masjid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1630. Jadi ketika ada yang bertanya, sekarang lagi sibuk apa? Maka jawablah, Alhamdulillah sekarang diberi kesempatan oleh Allah untuk berdagang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1209. Secara syariat, seorang anak, in this case anak perempuan, mengecewakan orang tuanya adalah ketika kita durhaka pada beliau berdua. Ketika kita melanggar syariat dan membawa aib pada keluarga. Seorang anak menjadi beban bagi orang tuanya adalah ketika kita menyusahkan hidup beliau berdua dengan tuntutan-tuntutan materi yang berlebihan. Bukan ketika sekolah tinggi-tinggi namun tidak bekerja di kantor, tidak memiliki jenjang karir dan tidak bisa menghasilkan uang yang banyak. Bukan pula karena kita tidak kunjung menikah, karena memang belum Allah pertemukan dengan jodohnya. I don't care what other people said, and if nobody said this to you, then I will. Kalian bukanlah beban keluarga. Kalian bukanlah produk gagal. Kalian bukanlah aib bagi keluarga kalau di umur 25 tahun ke atas masih juga belum Allah pertemukan dengan jodohnya. Bahkan kalau kalimat itu terucap dari orang tua sekalipun. Karena indikator beban keluarga dan aib bukan terletak pada persepsi society atau bahkan orang tua. Tapi terletak pada syariat Islam. Berikan uzur dan maaf pada orang-orang yang beranggapan demikian pada kita. Aku minta maaf, aku gak bisa berbuat banyak agar kita semua bisa berada pada lingkungan atau society yang lebih suportif dan positif dengan keadaan kita saat ini. Yang aku bisa lakukan adalah membuat monolog ini dengan harapan agar kita tidak lagi merasa rendah diri dengan hal-hal luar biasa yang sedang diupayakan saat ini. Semoga Allah mampukan kita semua untuk bisa istiqomah dalam kebaikan dan Allah meridhoi semua ikhtiar kita. Allahul Musta'an.